Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mengawali perkuliahan kalkulus 2, kita mulai pembahasan tentang antiderivatif atau yang disebut juga dengan anti turunan. Istilah derivatif sudah pernah diperkenalkan di waktu di kalkulus 1 yang artinya adalah turunan. Maka antiderivatif artinya adalah anti turunan atau bahasa sederhananya bisa dikatakan sebagai kebalikan dari turunan. Oleh karena itu, untuk memahami antiderivatif ini, sebaiknya Anda sudah menguasai aturan turunan terlebih dahulu. Oke, kita mulai bahas dengan definisi dari antiderivatif. Jadi, suatu fungsi H itu disebut sebagai antiderivatif atau anti turunan atau kebalikan turunan dari suatu fungsi F jika turunan dari fungsi H ini itu merupakan fungsi fx atau secara matematis seperti ini ya. Jadi fungsi H ini dikatakan anti turunan dari fx dan fx dikatakan turunan dari fungsi hx. Antiderivatif itu kadang dikenal juga dengan istilah integral atau integral tak tentu secara spesifiknya ya. Notasinya adalah seperti ini. Integral dari fx dx. Fx ini disebut sebagai integran. Dan setiap kali menuliskan notasi integral seperti ini, itu sangat penting sekali menuliskan ini. Nah, notasi ini menunjukkan bahwa integran ini itu akan diintegralkan terhadap variabel apa? Dalam hal ini adalah terhadap variabel x. Nah, sebegitu pentingnya sehingga ini itu tidak sama. Integral dari fx terhadap variabel x itu hasilnya tidak akan sama dengan integral dari fungsi fx terhadap variabel y. Kita akan bahas aturan-aturan integral tak tentu. Yang pertama, integral dari k kali x pangkat r terhadap variabel x itu sama dengan, nah kalau pada turunan dulu itu kan pangkat selalu dikurang 1. Nah untuk anti turunan atau integral pangkatnya ditambah 1. Kemudian muncul penyebut di mana nilai penyebut itu sama saja dengan nilai dari pangkat variabelnya. Dalam hal ini, integral dari k kali x pangkat r itu terhadap variabel x itu sama dengan k kali x pangkat r ditambah 1 bagi r ditambah 1, kemudian ditambah konstanta, di mana k, r, dan c ini adalah sembarang bilangan real, kemudian dengan syarat, di sini bukan x tidak sama dengan 1 ya, melainkan r-nya yang tidak boleh sama dengan negatif 1, nanti akan saya ubah. Nah, kenapa sih memangnya kalau r-nya atau pangkat dari x ini negatif 1, kita lihat. Jika x-nya berpangkat negatif 1, maka integral dari k kali x pangkat negatif 1 sama dengan, kalau kita ikutin aturan ini, itu kan menjadi sama dengan kx pangkat 0 bagi 0. Kenapa 0? Karena kan negatif 1 ditambah 1 adalah 0. Jadi pangkat 0 penyebut juga 0. Nah, apapun objek itu jika dibagi dengan 0 itu kan hasilnya tak terdefinisi ya. Sehingga integral dari kx pangkat negatif 1 seolah-olah hasilnya tak terdefinisi. Padahal ada suatu fungsi yang mendefinisikan hasil integral dari k kali x pangkat negatif 1. Itu akan dibahas nantinya. Oke, jadi aturan ini itu hanya berlaku untuk semuanya kecuali pada keadaan R tidak sama dengan negatif 1. Ini salah ya, harusnya R. Kemudian apa sih gunanya ditambah C? Ketika kita menemukan hasil antiderivatif ini, itu kelihatan tambah C ini tidak berarti. Namun pada salah satu penerapan dari integral yaitu ada topik yang disebut dengan persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial ini banyak sekali digunakan untuk pemodelan matematika bagi permasalahan-permasalahan nyata. Dan dalam menyelesaikan masalah persamaan diferensial, menyelesaikan masalah persamaan diferensial itu menggunakan bentuk integral hasilnya biasanya, maksudnya untuk beberapa tekniknya. Dan tambah C ini sangat penting sekali untuk menemukan secara lengkap hasil dari hasil dari persamaan diferensial tersebut. Jadi ketika kita belajar hasil integral tentu atau antiderivatif ini, seolah-olah tambah C ini bisa diabaikan, namun tidak boleh diabaikan, terutama jika di bawah dan di atas integral ini belum ada batasnya. Karena ini sangat penting sekali maknanya untuk menyelesaikan masalah-masalah persamaan diferensial. Oke, kita lihat contohnya, misalnya integral dari x terhadap variabel x itu sama dengan x saja kan artinya x pangkat 1 ya. Maka pangkat itu ditambahkan dengan 1 menjadi x pangkat 2. Kemudian dibagi dengan 2, di mana 2 di penyebut ini sama angkanya dengan 2 di pangkat dari variabel x. Kemudian jangan lupa ditambahkan dengan C.
Sehingga integral dari X itu adalah X kuadrat per 2 tambah C. Jika integral dari X terhadap variabel X adalah X kuadrat per 2 tambah C, maka turunan dari ini itu harusnya sama dengan ini. Jadi antiderivat integran atau sesuatu yang di sini itu saling berkebalikan turunan dengan yang ini. Oke, nah integral dari X adalah X kuadrat per 2 tambah C, maka turunan dari X kuadrat per 2 tambah C ini prosesnya ya, sama dengan X, turunan dari tambah konstanta itu kan adalah 0 ya. Oke, jadi turunan dari ini adalah X. Nah, bagaimana kita meyakinkan diri bahwa pemahaman hasil integral atau hasil antiderivatif kita benar? Caranya adalah yaitu dengan menggunakan turunan. Misalnya, kayak tadi kita menemukan integral dari X adalah X kuadrat per 2 tambah C. Maka kita bisa tes apakah benar turunan dari X kuadrat per 2 tambah C ini sama dengan X. Jika benar, maka kita bisa percaya diri bahwa ini benar merupakan hasil integral dari integran ini. Oke, untuk kasus ini benar ya. Integral turunan dari dx dari ini itu kan artinya turunan dari x kuadrat per 2 tambah c terhadap x. Turunan dari x kuadrat per 2 itu adalah setengah kali 2 kali x pangkat 1. Turunan kan pangkatnya dikurang 1 ya. Jadi 1 di sini diperoleh dari 2 kurang 1. Nah, setengah kali 2 adalah 1, 1 kali X pangkat 1 adalah X, tambah nolnya bisa diabaikan. Dengan demikian, yang X kuadrat per 2 tambah C ini disebut sebagai antiderivatif dari X, dan X merupakan derivatif dari X kuadrat per 2 tambah C. Contoh berikutnya, integral dari 4x pangkat 3 terhadap variabel x itu sama dengan, nah kalau bisa berhitung dengan cepat saja ya, penambahan dengan 1 itu kan gampang ya, berapapun bilangan ditambah 1, bayangkan garis bilangan tepat satu angka di belakang di kanan dia itu adalah hasil penjumlahan dengan 1 kan ya, jadi di kanan dia. Nah, integral dari 4x pangkat 3 terhadap x adalah 4x pangkat 4. Kemudian jangan lupa dibagi 4 di mana angka 4 ini sama dengan angka 4 yang ada di pangkat. Kemudian ditambah C. Nah, ini bisa disederhanakan 4 bagi 4 habis atau sama dengan 1 sehingga tersisa X pangkat 4 tambah C. Nah, bisa dites benar nggak sih turunan dari X pangkat 4 tambah C ini sama dengan 4X pangkat 3? Nah, kita lihat turunan dari X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3 dan turunan dari C adalah 0. Sehingga turunan dari ini adalah 4X pangkat 3. Maka kita bisa mengkonfirmasi bahwa benar adanya ini merupakan antiderivatif dari 4x pangkat 3 dan 4x pangkat 3 merupakan derivatif dari ini. Oke, aturan berikutnya adalah integral dari sembarang konstanta terhadap variabel x itu sama dengan konstantanya itu tinggal dikalikan saja dengan variabelnya. Kemudian jangan lupa selalu ditambahkan c. Nah, contohnya integral dari 4 terhadap variabel x itu adalah 4 dikali x ini ditambah c. Integral dari 3 per 11 terhadap variabel t sama dengan 3 per 11 t tambah c. Integral dari 1 dw sama dengan 1w ditambah c. Jadi tinggal dikalikan dengan variabelnya saja. Kemudian integral dari sinus X terhadap X sama dengan negatif kosinus X tambah C. Integral dari kosinus X terhadap X sama dengan sinus X tambah C. Benar ya, diingat lagi turunan. Turunan dari sinus X adalah kosinus X. Turunan dari kosinus X itu adalah negatif sinus X. Negatif sinus X dikali negatif adalah positif sinus X. Sehingga turunan dari negatif kosinus X tambah C benar adanya sama dengan sinus X. Oke. Berikutnya, integral tak tentu merupakan operator linier. Artinya, kondisi yang tiga ini berlaku. Apa itu? Kita lihat integral dari K, di mana K adalah sembarang konstanta, dikali fungsi fx sama dengan K atau konstantanya ini boleh dikeluarkan, dikali integral dari f terhadap x. Misal, integral dari 5 kali x kuadrat terhadap x, maka 5 ini boleh dikeluarkan sehingga menjadi 5 kali integral dari x kuadrat. Nah, integral dari x kuadrat itu kan adalah 5x pangkat 3 per 3 ya. Jadi 5 kali integral dari x kuadrat terhadap variabel x
itu sama dengan 5 kali X pangkat 3 per 3 ditambah C. Kemudian aturan yang dua ini bisa dibilang sama saja, tambah atau kurang ya disesuaikan saja, bahwa integral dari penjumlahan antara dua buah fungsi atau pengurangan dari dua buah fungsi itu sama dengan integral dari masing-masing fungsinya, kemudian ditambahkan atau dikurangkan sesuai dengan operasi di sini. Misal, integral dari 5 ditambah X kuadrat terhadap X sama dengan integral dari 5 saja ini ditambah integral dari X kuadrat saja ini. Nah, integral dari 5 saja itu adalah 5X tambah katakanlah C1 sembarang konstanta. Kemudian integral dari X kuadrat saja itu adalah X pangkat 3 per 3. Kalau ini kan konstanta saja ya. Ingat tadi integral dari konstanta adalah tinggal konstantanya itu kan dikalikan X ya. Kemudian kalau yang ini ada variabel X-nya maka pangkatnya ditambah 1. Jadi integralnya X pangkat 3 per 3. Kemudian tambah C2. Nah, dua suku ini kalau kita gabungkan menjadi 5X ditambah X pangkat 3 per 3 ini. Kemudian yang C1 ditambah C2 itu kita anggap saja nilainya sama dengan C. Jadi catatannya C di sini adalah C1 ditambah dengan C besar ini sama dengan C1 ditambah C2. Berapa nilai C ini? Ini akan terjawab ketika kita menyelesaikan masalah persamaan diferensial. Dengan demikian, integral dari 5 tambah X kuadrat terhadap variabel X sama dengan integral dari 5 adalah 5X, integral dari X kuadrat adalah X pangkat 3 per 3 ini. Kemudian terakhir jangan lupa ditambah C. Nah, konsep yang sama ya untuk pengurangan sama persis. Nah, karena tiga kondisi ini berlaku, maka integral tak tentu atau antiderivatif itu merupakan operator linier untuk tiga operasi ini. Namun, perhatikan bahwa kalau kita mengalihkan dua buah fungsi, kemudian diintegralkan, maka hasil integralnya belum tentu sama dengan hasil kali integral dari masing-masing fungsi. Misalnya, maksudnya di sini, integral dari fungsi f dikali fungsi g terhadap x itu tidak sama dengan integral dari fungsi f saja dikali integral dari fungsi g saja, tidak sama. Oke, kemudian begitu juga di sini integral dari fungsi f dibagi integral dari fungsi g itu integral dari fungsi f dibagi fungsi g terhadap variabel x itu tidak sama dengan integral dari f saja dibagi dengan integral dari g saja. Nah, kita akan melihat contoh untuk kasus ini nanti melalui latihan soal.